Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bekaya Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, para asatidin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian di Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Di subuh kemarin kita telah kaji surah Al-Qari'ah. Iya, itu ingat saya. Kita ulangi sedikit, kita lanjut. Allah jelaskan buat kita, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang lebih berat timbangan pahalanya, lebih ringan dosanya, maka dia akan diberi Allah kehidupan yang memuaskan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang lebih ringan pahalanya, lebih berat dosanya, maka dia akan dicampakkan Allah ke dalam neraka hawiyah. Misal, timbangan pahalanya 50,01, masuk surga. Dosanya cuman 49,99. Masuk surga itu. Tapi kalau dibalik, dosanya 50,01, pahalanya 49,9, masuk neraka. Maka sahabat bertanya, idza stawa ya Rasul, kalau berimbang sama 50-50, maka Nabi mengatakan ulaika ashabul a'raf, mereka adalah penduduk a'raf. A'raf, apa itu a'raf? A'raf adalah tempat yang tinggi, mungkin seperti gunung lah, atau bangunan tinggi, dia yang terletak antara surga dengan neraka. Ini yang mau kita kaji malam ini. Ashabul a'raf. Ada ashabul jannah, ada ashabun nar, ada ashabul a'raf. Siapa mereka? Kita simak penjelasan Allah di surah Al-A'raf mulai dari ayat 44 sampai ayat 50. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannah
ashaban nar, dan memanggillah penghuni surga akan penghuni neraka. Hanya bisa komunikasi, bisa komunikasi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Jadi buat kita di zaman ini tak pala payah mengimani itu, karena dari tombong pun bisa ngomong pada orang di Jakarta, video call. Itu baru ciptaan manusia, apalagi ciptaan Allah di akhirat. Udah ngomong. Apa kata ahli surga pada ahli neraka? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Tuhan kami dulu sewaktu kami di dunia. Sekarang sudah kami dapati, kata ahli surga. Ialah abwadum maudu'ah, gelas-gelas berisi minuman, makanan serba cukup, muda terus tidak tua-tua, sehat tak sakit-sakit, semualah. Ada lagi bidadari. Pokoknya apa yang Allah janjikan kami sudah dapati, kata ahli surga cerita kepada ahli neraka. Entah memberitakan atau memanas-manasi, tak tahu lawa ini. Pokoknya itulah katanya. Lalu fahal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqan. Lalu maka apakah kamu juga hai ahli neraka sudah kamu dapati juga apa yang Allah janjikan dulu di neraka? Seperti tidak ada makanan kecuali duri, api yang sangat panas dan sebagainya lah. Qalu, mereka menjawab, na'am, iya, kami telah dapati apa yang Allah janjikan itu. Sebetulnya orang ahli surga menanya itu udah yakinnya ahli surga itu akan mereka dapati, tapi ditanya juga ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Fa'adzana mu'adzin bainahum, maka memanggillah orang yang memanggil. Azan ini azan, muazzin atau seseorang mengasih tahu, memberikan pengumuman. Seseorang ini siapa ini? Khilaf ulama. Ada mengatakan malaikat, ada yang berpendapat ashabul a'raf, penduduk a'raf. Apa katanya pengumuman itu? Madzinu bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Apa itu laknat? Lawan dari rahmat. Jadi kalau rahmat kasih sayang, kalau laknat ya laknat, murka Allah kepada orang-orang yang zalim. Yang zalim di sini adalah musyrikin, orang-orang syirik yang mempersekutukan Allah. Kenapa laknat Allah buat mereka? Alladzina yasudduna an sabilillah, karena di dunia ini mereka lari dari jalan Allah, menyimpang, membelok. Siapa mereka? Maghdubi alaihim dhallin. Jalan Allah mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, Islam. Maghdubi alaihim waladdallin, Yahudi, Nasrani.
Jadi mereka yang menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari Islam. Gara-gara itu makanya dapat laknat. Jadi siapa orang yang menyimpang dari ajaran Islam seperti Yahudi Nasrani, itulah orang yang bakal dilaknat Allah. Yang kedua, wa yabghunaha iwaja, atau mereka menjadikan ajaran Islam itu iwaja, miring. Miring. Apa namanya itu? Mengejek lah. Dijelek-jelekkannya. Jadi sudahlah dia tidak ikut Islam, dijelek-jelekannya lagi Islam tuh. Muhammad tukang kawin lah, apa segala macam ya, dibilangnya lah, macam-macam lah ejekan orang tuh. Islam teroris, Islam apa lagi? Apa kata orang tuh lagi? Itulah. Jadi sudah mereka sesat, ingin pula lagi menyesatkan orang. Dhallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Aturannya kalau mau sesat dia, biar aja sesat dia. Ini tidak, dia ejek-ejeknya lagi Islam supaya orang tidak mau ikut Islam itu. Aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahum bil akhirati kafirun, karena mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat. Jadi ada 3 sebabnya ya. Orang akan dapat laknat dengan 3 sebab disebutkan. Pertama, menyimpang dari jalan Allah, atau orang mengejek ajaran agama Allah, Islam, atau tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Mereka ini disebutlah orang zalim, maka mereka akan dapat laknat Allah. Itulah pengumuman itu, diumumkan di Aqrab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa bainahuma hijabun, dan di antara surga dan neraka itu ada hijab. Apa itu hijab, Bu? Hijab, pendinding, pembatas. Ini kan hijab juga namanya ini. Tirai ini ya. Bisa dia, wallahu a'lam dengan apa dibuat hijab itu. Pokoknya adalah pendinding antara ahli surga dengan ahli neraka. Pembatas. Apakah semacam tembok atau semacam apa? Yang jelas pembatas lah. Wallahu a'lam. Nantilah kita lihat. Entah apa itu ya. Hijab. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum, dan atas penduduk A'raf, berarti tadi ada pembatas. Mungkin di atas pembatas ini ada itu A'raf namanya, tempat yang tinggi. Ya, kita bayangkanlah dulu seperti gunung ya. Itu A'raf itu. Di situ di A'raf itu rijalun, laki-laki. Cuman mufassirin kita juga walau disebut laki-laki, ada juga perempuan. Cuman disebut laki-lakinya saja menunjukkan lapasnya lebih tinggi. Ada juga kaum ibu di situ. Satu. Ada yang memahami rijalun di situ adalah malaikat. Tapi kalau dibuat pun pemahaman malaikat, laki-laki mana laki-laki? Kalau malaikat mana laki-laki? Dia enggak laki-laki, enggak perempuan. Jadi khilaflah ulama. Tapi yang paling muktamad adalah laki-laki.
manusia, laki-laki dan perempuan ada di A'rab itu. Ya'rifuna kullam bisimahum, dan mereka mengenal dengan tanda-tanda yang ada tanda-tanda yang ada pada mereka. Artinya ashabul A'rab ini mereka kenal ahli surga dan mereka kenal ahli neraka karena ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Kalau dia ahli surga, abyaddat wujuh, apa namanya, putih mukanya. Apakah putih diartikan putih atau cerah atau bersih atau senang, gembira? Apa istilahnya itu? Kalau bersih mukanya apa namanya? Bu, ibu-ibu yang tahu itu apa? Glowing. Bukan blooding ya. Takut aku salah bilang. Glowing. Cantik, bagus. Kalau saya lebih suka memahamkannya gembira, wajah gembira. Itu tanda-tandanya. Tapi ada juga kata Allah, aswaddat wujuh, hitam, kelam, gelap, begitu lebih kurang. Gelisah, nggak ceria. Apa namanya itu? Galau atau galau mukanya. Rupanya nampak dibaca dari muka orang itu begitu lagi, galau. Bahasa kampung kami, marsak dia. Itu tanda-tanda rupanya. Jadi kalau ada nanti yang glowing mukanya, bersih, gembira, senang, sukaria, itu pertanda ahli surga itu. Tapi kalau ada gelap, hitam, galau, enggak cerah, itu tanda ahli neraka. Ya. Nampak dari wajah mereka siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Kemudian wanadau ashabal jannati, dan ahli A'rab ini memanggil atau berkata kepada ahli surga. Ditengok orang tuh dari A'rab, nampak ahli surga tuh begini, nampak. Maka ahli A'rab itu berkata kepada ahli surga. Apa kata mereka? Ansalamun alaikum, selamatlah kepada kamu. Jadi ahli A'rab mengucapkan selamat bagi ahli surga. Selamat. Itu ucapan ahli A'rab kepada ahli surga. Ucapan selamat. Selamatlah buat kamu semua, ahli surga. Lam yadkhulunaha wa hum yatama'un. Sementara ahli A'rab ini belum masuk mereka ke surga itu, padahal mereka sangat menginginkan. Ya, yatama'un, tamattu, senang, gembira, suka. Jadi mereka melihat ahli surga, mereka ucapkan selamatlah buat kamu semuanya, selamat ya. Kami pun sangat pengen sebetulnya masuk ke dalam surga, tapi belum bisa. Jadi begitulah rupanya Bapak Ibu Saudara, menengok surga itu saja pun sudah sangat senang hati awak. Menengok saja.
belum masuk, apalagi menikmati, belum masuk pun belum, cuman menengok begini, hampir-hampir mata tidak mau berkedip lagi. Karena apanya? Karena indahnya, cantiknya, senangnya. Biasa kan gitu ya, kalau kita melihat sesuatu yang indah, enggan rasanya mata itu berkedip. Enggan berkedip. Dan kami sangat ingin masuk ke dalam. Selamatlah, selamatlah, kata ahli A'raf bagi penduduk surga. Kemudian, wa idza surifat absaruhum, dan apabila dipalingkan pandangan mereka tilqa'a ashabin nar, ke arah penduduk neraka. Kalimatnya dipalingkan, artinya dipaksa mereka melihat ke neraka, yang pada dasarnya mereka tidak mau melihat neraka, melihat saja pun takut menengoknya, cuman dipaksa. Pernah ibu-ibu melihat sesuatu takut? Menengok tuyul di depan awak pun takut awak itu. Nggak mau menengoknya lagi. Oh, kenapa? Tak mau menengok ke belakang. Kenapa? Ada tuyul di situ. Ini pula menengok neraka. Nggak ada yang berani. Menengok saja nggak berani. Nggak berani. Maka surifat, dipalingkan Allah, dipaksa mereka berpaling untuk melihat ke arah neraka itu. Tilqa ashab. Qalu, setelah mereka melihat penduduk neraka itu, mereka pun berkata atau berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Tuhan kami, janganlah jadikan kami beserta orang-orang yang zalim ini, atau janganlah masukkan kami ke tempat orang-orang yang zalim ini, atau janganlah ya Allah kau masukkan kami ke dalam neraka ini. Saya ulangi, ketika melihat surga mereka pengen masuk ke dalamnya. Ketika dipalingkan nengok neraka, mereka berdoa supaya jangan sempat dimasukkan mereka ke dalam neraka itu. Kenapa? Tak tahan mereka melihatnya pun. Sebetulnya menengoknya pun enggan, cuman dipaksa. Qaum zalim. Jadi jelas ya, penduduk neraka, penduduk surga. Lalu lanjut lagi ya. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan berkata lagi penduduk A'raf ini, ashabul A'raf ini ngomong lagi. Mereka itu disebut lagi laki-laki. Mereka mengenali dari wajah mereka siapa? Ahli neraka. Ketika mereka melihat ke neraka, mereka berdoa supaya jangan dimasukkan mereka ke sana seperti orang zalim. Yang kedua, mereka mengenali sebahagian besar ahli-ahli neraka itu, yang mereka itu nampak aghna ankum, orang-orang kaya. Oh,
ada yang mereka kenali orang-orang kaya di neraka itu. Tapi orang miskin nggak diceritakan di sini. Tapi ada juga lah kurasa itu ya. Tapi wallahu a'lam. Tapi orang kaya udah mereka. Oh, itu kan siapa itu? Oh, tunjukin. Mereka tengok orang-orang kaya banyak. Satu. Yang kedua, wa ma kuntum tastakbirun, bahkan orang-orang yang menyombongkan diri karena mungkin banyak penggemarnya, karena dia pejabat dia, kemudian banyak yang yang kagum melihat dia. Jadi orang kaya dan pejabat, mereka lihat di situ. Di neraka itu orang-orang kaya dan pejabat-pejabat yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri karena kayanya atau menyombongkan diri karena jabatannya. Mereka di neraka. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Yang mereka itu dulu bersumpah atau menyatakan bahwa orang-orang yang miskin dan rakyat biasa itu mana mungkin itu masuk surga. Kira-kira begitu ungkapan mereka dulu di dunia. Jadi datanglah perasaan orang kaya, dia yang lebih masuk surga, nah miskin-miskin tidak. Datang pejabat-pejabat, dialah yang masuk surga itu, rakyat kecil tidak. Sikap mereka nampak begitu di waktu mereka lebih ahli. Padahal seandainya masuk surga pun dua-dua, si kaya si miskin, duluan si miskin kata Rasul masuk surga 500 tahun dari orang kaya. Si miskin duluan 500 tahun masuk surga dari orang kaya. Kenapa? Karena si miskin cepat siap hisapnya. Habis hisap masuk surga. Si kaya banyak lagi yang mau dihisap, ditanya. Paham ibu-ibu? Bu. Misalnya lah, gelas ibu anam lusin, aku cuman selusin. Kan cepatlah siap pula itu, cuman selusin. Kemana gelasmu yang selusin? Itulah kami pakai di rumah tempat minum kami. Ibu berapa lusin? Aku ada 12 lusin. Jadi cuman ada sebagian kupajang di lemari, nggak dipakai sampai mati aku. Gelas apa namanya itu? Gelas cantik gitu ya. Awak cuman pakaian awak 4 setel, kawan 4 lemari, kan lama siap hisapnya. Makanya duluan dah si miskin masuk dari si kaya. Pembantu duluan masuk surga dari majikan, karena pembantu pula sedikit mau ditanya, majikan banyak. Iyalah, gue bayangkanlah rumah sewanya ada 50 pintu, angkotnya berapa unit, uangnya banyak, ditanyalah semua itu, rumah sewanya apa semualah. Jadi datanglah sombongnya si kaya-kaya dan pejabat-pejabat. Mereka lebih berhak rasa mereka daripada yang lain masuk surga. Ternyata itunya si kaya itu itunya pejabat sombong tuh. Di nerakanya ku tengok orang tuh semua. Kenapa mereka bilang dulu di dunia bahwasanya si kaya si miskin ini di neraka nggak ada harapan masuk surga? La yanaluhumullahu birahmah, tidak akan mendapat rahmat. Karena ada itu, karena miskin orang diejeknya. Karena dia kaya merasakan rahmat Allah banyak sama dia. Si miskin sedikit rahmatnya, diejeknya. Seperti siapa? Seperti itulah, seperti orang itu. Wallahu a'lam bishawab itu. Nah, baik.
Siapa pun begitu juga. Yang pejabat-pejabat yang menang-menang itulah semuanya. Gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, atau mereka merasakan rahmat Allah banyak buat mereka. Yang itu datang. Dulu mereka bilang, sekarang dia malah di neraka. Itulah. Seperti apalah, seperti ngejek ku tengok ini. Udkhulul jannata la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Padahal mereka yang masuk ke dalam surga, mereka yang masuk, kalian yang ke neraka. Terakhir. Biar diskusi kita. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Terakhir, pertama tadi ahli surga bertanya bagi ahli neraka. Yang kedua, ahli aqrab, ashabul aqrab melihat ahli surga, melihat ahli neraka, dan bahkan bertanya kepada ahli surga, pada ahli neraka. Mereka kenal. Sekarang terakhir, ahli neraka bertanya pada ahli surga. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan berkatalah ahli neraka kepada ahli surga, hendaklah kamu limpahkan atau berikan. Apa? Limpahkan, apidu melimpah, berikan kepada kami minuman-minuman yang begitu banyak di hadapan kamu. Karena aqwabum mautu'ah pula, ahli surga sudah disuguhkan minuman yang terhidang, gelas-gelas berisi minuman banyak. Ada minuman air mineral, ada madu, ada susu, ada khamar. Khamar, cuman nggak tenggel lagi awak. Itu ya. Di sini cuman ada air, teh manis, nggak apa-apa. Ada kadang-kadang susu, kadang-kadang air mineral, kadang madu, kadang khamar. Begitu banyak minuman, aqwabum mawdu'an. Dan makanan minuman yang begitu lezat, terhidang, tersedia. Ahli surga, kalau dikenalnya namanya, kudas panggilnya itu, lakiku. Kebetulan bininya di neraka, lakinya di surga. Atau sebaliknya, istriku, istrinya di surga, dia di neraka lakinya. Atau orang tuanya di surga, anak di neraka. Atau anaknya di neraka, orang tuanya di surga. Mereka bilang, istriku, ini aku lakimu. Banyak aku tengok minuman terhidang begitu banyak di hadapanmu, makanan tak habismu, tolonglah berikan aku. Di sini makanan cuma duri, minuman air panas, kadang-kadang dikasih nanah, tolonglah. Kata ahli surga kepada kata ahli neraka kepada ahli surga, memintalah, meminta. Kalau ibu lah yang di surga itu, laki ibu minta, ibu kasih enggak? Hah? Bu, rasa-rasa ibu-ibu kasih enggak? Enggak? Hah? Kasih, kata bapak. Kalau bapak di surga, bini bapak di neraka, kasih enggak?
Oh enggak ya. Oh enggak. Kalau anak ibu lah, maaf cakap dulu ya, anak awak lah di neraka, awak di surga, kira-kira kasih enggak? Atau ayah mak awak lah yang meminta tu di neraka, kasih enggak? Allahu Akbar. Tapi ternyata qalu, mereka ahli surga menjawab, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, mengharamkan makanan minuman ini kepada orang-orang kafir. Ternyata tidak dikasih. Kenapa tak dikasih? Karena diharamkan Allah. Seolah-olah ku tengok sebetulnya pengennya awak mengasihinya, cuman tak boleh pula. Jadi kasihan gak ibu? Bu, kira-kira kasihan gak ibu nengok laki ibu? Hah? Enggak? Oh kasihan lah. Kasihan tidak nengok orang tua awak? Kasihan tidak menengok istri, menengok anak? Kasihan. Kalau kasihan, sekaranglah dikasihani. Karena kalau di akhirat mengasihani mereka, sungguh tak ada gunanya lagi. Ajaklah istri, ajak anak, ajak suami, ajak ibu bapak, supaya meningkatkan amal-amal soleh, agar tidak sempat mereka jadi pengemis buat kita misalnya nanti di akhirat. Inilah cerita Allah buat kita. Ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Siapa yang di ashabul a'raf nih? Ada yang berpendapat malaikat, ada pemerakat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Cuman ada mengatakan mereka di sana orang-orang yang berbuat dosa, tapi dosanya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dan akhirnya mereka juga akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Cuma transit dulu. Waktu masa-masa transit tuh begini juga awal itu. Ini ke surga atau ke neraka, ke surga atau ke neraka, ke surga atau ke neraka. Itulah rupanya rasa kekhawatiran, itulah cara Allah membersihkan mereka dari dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosanya dosa-dosa besar, terpaksa di neraka dibersihkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang langsung masuk surganya Allah. Kalau tak bisa juga, di aqrab pun jadilah daripada ke neraka. Paling meleset itu. Begitulah dulu tausiahnya. Diskusilah kita, mana tahu ada mengganjal di hati, baik kajian malam ni atau tidak. Kepada seluruh jamaah dipersilakan dengan hormat. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang bertanya? Ayolah, baik kajian malam ni atau tidak. Pinomat satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Siapa duluan? Ibu-ibu? Hah? Enggak ada?
Kupikir tadi yang banyak kali mau bertanya ini. Bapak-bapak nggak ada juga. Anak-anak lah, anak-anak. Ayo, anak-anak. Nah, anak-anak. Kalian dengar nggak kaji tadi? Enggak. Anak-anak. Oh, anak-anak boleh enggak datang ke masjid? Boleh. Paten. Bahkan cuman boleh enggak main-main di masjid? Hah? Boleh enggak? Kalau main-main di situ, di lapangan tuh, di luar ya. Boleh enggak di dalam masjid ribut? Karena mengganggu orang sholat, mengaji. Anak-anak ikut enggak ayah kemari? Oh, ada yang ikut, ada enggak. Kami senang anak-anak mau datang ke masjid. Kami gembira, kami BKM semuanya suka senang. Bapak Ibu boleh bawa anak ke masjid, tapi tolong diajari anak-anak adab di masjid. Ada kadang-kadang pula diajaknya anaknya, tapi tidak diajarinya adabnya. Sehingga kadang-kadang main bola bagi orang itu di masjid. Kalau main bola di luar lah. Kalau mau main apa lagi? Main apa lagi anak-anak? Di luar, jangan di dalam masjid. Itu ya. Itu karena ini adalah rumah Allah. Rumah Allah. Terima kasihlah di atas perhatian anak-anak kami, sehingga kami orang tua tidak merasa terganggu kehadiran kalian kemari. Ya? Ya? Udah dapat roti? Udah, itulah. Makasih. Anak perempuan ada ini, anak-anak enggak? Ada berapa orang? Satu. Oh, satu. Satu atau dua? Berapa ini? Tiga. Oh, satu ya, jadi aman. Allahu Akbar. Udah waktu belum? Berapa menit lagi? Masih lamanya. 9 menit lagi ya? Oh, 7 lagi? Oh, 7 lagi lah. Nah, baiklah kalau begitu. Tentunya kita semuanya menginginkan kalau saatnya kita nanti mati, kemudian mati husnul khotimah, dan ketika kita nanti dibangkitkan dari kubur di akhirat, di hari akhirat, kumpul di padang mahsyar yang lamaan di situ, lama. Khomsina alpasanah, 50.000 tahun di padang mahsyar, di mahsyar tuh 50.000 tahun. Lama. Ya Allah bilang begitu. Khamsina alpasana piyaumin kana miqdaru. Itu hari lamanya di ngapain sajalah kita itu yang 50.000 tahun itu. Ada yang lama dibiari aja begitu, berserak manusia itu. Baru udah bosan
barulah ditegakkan hisab. Itu pun yang lamaan. Minta tolong bagi kita kepada Nabi Adam. Nabi Adam enggak berani supaya ditegakkan hisab. Biar jelas yang ahli surga ke surga, neraka biar ke neraka. Udah bosan di mahsyar itu. Barulah Nabi kita Muhammad SAW memohonkan kepada Allah supaya ditegakkanlah hisab. Itulah syafaatul uzmah namanya. Lalu hisablah, hisab. Ini pun tadi hisab ini tergantung orangnya lah. Kalau banyak yang mau ditanya, banyak pertanyaan. Kalau sikit hartanya, sikit pertanyaan. Panjang umurnya, banyak pertanyaan. Pendek umurnya, sikit pertanyaan. Banyak rumahnya, banyak pertanyaan. Apalagi banyak orang rumahnya yang banyakkan pertanyaan. Jadi kalau bapak-bapak enggak mau banyak pertanyaan, satu ajalah orang rumahmu. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Nah, setuju ya. Enggak, ini karena membela bapak-bapaknya ini, enggak usah banyak kali tingkah awak kalau mau banyak sedikit pertanyaan. Habis dihisab, siapkah? Belum. Mizan lagi, timbang lagi. Semua ditimbang, Pak. Timbangannya pun banyak. Menimbang solat lagi, nimbang puasa lagi, nimbang zakat lagi, nimbang haji lagi, nimbang umroh lagi, nimbang baca Quran lagi, semua ditimbang. Nah, ditimbang pula dosa, nimbang takabur lagi, ujub lagi, dongki lagi, apa lagi? Maling lagi, curang timbangan lagi, semua ditimbang. Timbang dosa-dosa. Dosa mencuri bakwan waktu SMA, ngambil 2 bayar 1, nembak 1, timbang lagi. Termasuk dosa selingkuh lagi, dosa selingkuh, dosa narkoba lagi, semua masuk situ. Udah. Habis mizan, apa lagi? Selesai, belum. Apa lagi? Sirat lagi, sirat, perjalanan panjang. Wah. Habis sirat, apa lagi? Jaza. Ayolah. Ahli surga kekal di surga, ahli neraka, orang kafir kekal di neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita isi hari-hari kita dengan penuh beribadah. Jangan kita lewatkan hari itu tanpa ibadah. Karena di dunia ini sebentarnya. Ibarat Nabi bilang, umur umatku 60 ke 70, sedikit yang lebih. Saya sudah di situ ini, antara 60 62 sudah ke 7. Yang 70 udah kelewat apa itu? Udah termasuk. Ada yang 70 nih, Pak Sugir ya. Nah, itulah berarti sudah di bagian yang lebih lah itu. Ibu-ibu udah ada yang 50 ini udah. Oh belum ya. Masih 17 ya. Nah, jadi. Nah, baiklah. Allahu Akbar. Sebentarnya di dunia ini, enggak lama. Di akhirat itulah yang lama kali. Nah, barulah ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Masih panjang loh perjalanan ini. Belum lagi dikubur ya, alam barzah. Entah berapa ratus, entah berapa ribu tahun lagi awak dikubur tuh. Oh iyalah. Udah banyak loh jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas udah menanti-nanti dikubur. Iyalah. Lama. Kita pun menanti lagi sampai
tiupan sangkakala yang kedua, barulah keluar. Berapa ribu tahun? Wallahu a'lam. Berapa ratus tahun? Wallahu a'lam. Di dunia ini cuman 60-70 tahun, yang lamaan lagi. Oleh karenanya kita persiapkanlah bekal kita sebanyak-banyaknya, supaya tidak kehabisan bekal awak di kubur, di mahsyar, dihisab, di mizan, di sirat. Cukup bekal itu menghadap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah upaya kita, inilah langkah kita. Mudah-mudahan diberkati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.